Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawini Khairani dengan NIM 240020011. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perencanaan dan pembuatan keputusan. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan tugas setiap manajer sebelum manajer dapat mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Mereka harus membuat rencana yang memberikan maksud kepada arah organisasi. Yang kedua adalah pentingnya perencanaan. Perencanaan telah semakin penting bagi para manajer dalam suatu perusahaan. Ia memberikan suatu kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan sehingga perusahaan berfungsi dengan baik dan semakin lebih tanggap. Yang ketiga adalah proses perencanaan. Proses perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan kehambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian atau organisasi adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian di sini ada 6. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. 3. Melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengalokasi sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Yang keenam, melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian. Yang kelima yaitu ada elemen-elemen dasar pengorganisasian. Yang pertama, elemen institusional atau struktur birokrasi. Struktur birokrasi mengandung 2 dimensi penting, yaitu dimensi peranan birokrasi dan dimensi harapan birokrasi. Dimensi peranan birokrasi mengandung 2 hal penting, yaitu yang pertama, peranan mempresentasikan posisi atau status ini dalam institusinya. Yang kedua, peranan ditentukan oleh harapan atau oleh hak-hak normatif dan kewajiban-kewajiban. Yang kedua adalah elemen individual, di mana elemen individual ini menjadi individu-individu menduduki posisi tertentu di dalam organisasi atau sistem sosial dan melaksanakan perannya sesuai dengan posisi tersebut. Mereka memiliki watak, kepentingan atau kebutuhan, sikap, nilai-nilai, dan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga yaitu elemen budaya. Menurut draft 2021, budaya organisasi membedakan organisasi dengan satu lainnya dan memberikan suatu perasaan akan identitas organisasi bagi anggota-anggotanya. Yang keempat, elemen politik. Politik menurut Hoy dan Miskal 2013 adalah otoritas informal atau power informal yang terselubung dan tidak sah. Hal ini dikatakan tidak sah karena tingkah laku politik bertujuan untuk keuntungan individu dan kelompok dengan menggunakan biaya organisasi. Yang kelima yaitu elemen inti atau proses pembelajaran. Sebuah organisasi mempunyai elemen inti, yang perhatian utamanya adalah pada misi sistem sosial. Masing-masing teori belajar memiliki implikasi yang berbeda dengan proses pembelajaran, tergantung pada apa yang akan dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, prinsip perorganisasian. Yang pertama, prinsip rantai komando rantai, bahwa untuk memuaskan anggota efektif secara ekonomis dan berhasil dalam mencapai tujuan, mereka berorganisasi dibuat dengan hubungan hierarki dalam alur otoritas atau atas ke bawah. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan komando, di mana bahwa seseorang
pekerja mempunyai satu penyelia dan terdapat satu pimpinan dan satu rencana untuk kelompok aktivitas dengan objektif yang ketiga yaitu prinsip rental control, menyatakan bahwa individu harus menjadi penyelia satu kelompok bahwa ia dapat mengawasi secara efektif. Yang keempat, prinsip spesialisasi menyatakan bahwa setiap orang harus dapat menampilkan satu fungsi kepemimpinan. Yang kelima, prinsip pembagian kerja merupakan perincian dan pengelompokan aktivitas yang semacam hubungan satu sama lain yang dilakukan oleh suatu bagian autentik kerja tertentu. Tipe-tipe organisasi yaitu yang pertama organisasi bisnis, yang kedua organisasi nirlaba, yang ketiga BUMN, yang kelima koperasi. Sekian dari materi kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.